Selamat pagi dan jumpa lagi di Rasika Podcast untuk edisi kali ini bersama dengan Vina tentunya. Dan kali ini pemirsa semua, Vina hadir bersama 3 orang narasumber spesial nih di edisi kita kali ini bersama Bapak Ibu dari BRIN nih. Kita sapa dulu narasumber kita. Ada Pak Musfeptial SSMhu. Iya, selamat pagi Pak. Bapak Ibu. Iya. Ada Ibu Dr. Heriana. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Dan juga ada Bapak Damarjati Kunmarjanto Esos nih. Selamat pagi. Iya, gimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa setelah di Kapuasulu. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kita akan membahas seputar apa saja sih Bapak Ibu yang sudah lakukan nih di Kapuasulu ya dalam beberapa hari terakhir mungkin ya Pak ya. Dan pemirsa mungkin ada juga nih yang masih asing dengan apa sih BRIN mungkin sering dengar ya BRIN BRIN atau kan nggak tahu apa nih BRIN gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, apa sih BRIN itu? Ya, terima kasih Mbak Vina, para pemirsa semuanya. Saya akan menyampaikan tim kami ini adalah tim peneliti dari BRIN. Sebelumnya akan saya sampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, kami bertuju dari BRIN, tapi kami didanai oleh LPDP, Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan itu yang memiliki dana dan kerjasama mereka dengan Kementerian Kebudayaan. Program Indonesia. Ya, program Indonesiana. Ya, dana Indonesiana. Jadi kami sampai di sini dan sebelum kami lanjutkan untuk perbincangan kita, saya akan menyampaikan terkait sekilas tentang BRIN. Ya, BRIN itu lembaga baru ya yang dibuat untuk wadah bagi peneliti untuk melakukan aktivitasnya ya pada tahun 2022 kalau kami yang banyak peneliti yang dari kementerian yang ada dari Balitbang dulu pindah ke BRIN itu tahun 2022 ya. Kami ini terdiri dari beberapa pusat riset, Pak. Ya, jadi kalau di BRIN ada untuk peneliti itu ada organisasi riset. Ya, kami tergabung dalam organisasi riset yang juga bermacam-macam. Ini saya organisasi riset ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Tapi teman saya juga ada dari organisasi riset arkeologi, bahasa dan sastra. Ya, jadi di antara organisasi riset itu ada di bawahnya itu pusat riset, Pak. Seperti saya dari pusat riset pendidikan, ya. Teman-teman yang lain ada dari pusat riset yang lain di Arbastra itu, dan juga ada pusat riset PMB itu masyarakat budaya dan masyarakat. Yes, sekilas seperti itu, Pak. Jadi kami para peneliti ini yang bergabung di BRIN mendapatkan dana dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Iya, baik. Jadi kita akan fokus bahasannya kali ini terkait penelitian nih. Kalau tadi ya ini diwadahi oleh BRIN untuk tingkat pusat ya Pak ya. Nah mungkin sedikit kita langsung yang dilakukan BRIN di Kapuasulu nih. Oh iya. Ya. Baik Mbak Vina, saya Heriana dari BRIN Makassar. Dari BRIN itu Badan Riset Inovasi Nasional. OR kami itu arkeologi, bahasa dan sastra dengan PR bahasa, sastra dan komunitas. Jadi kami ada 3 orang dari PR bahasa, sastra dan komunitas, Ibu Martina dan Mbak Wahyu. Jadi kami sangat berterima kasih berikan kesempatan untuk sharing sharing tentang tradisi pabalian yang diadakan di Kapuasulu. Jadi riset kami ini tentang mengetahui makna dan fungsi tradisi pabalian khususnya di rumah
betang Saulangke dari Bolong di Bean di benua tengah itu adanya di Putu Sibau Utara. Ya. Jadi kami sangat bersyukur ya bisa mengeksplor di sana bagaimana tentang tradisi Pabalian yang ada di sana. Mengapa tertarik untuk mengangkat riset Pabalian ini? Pabalian inilah yang unik ya, sangat unik karena kalau kita lihat ya bahwa di era globalisasi sekarang, kemudian medis yang sudah modern, tapi di Kapuas Hulu, khususnya di daerah pedalaman Dayak Apalin, Taman Bala Apalin ya, khususnya itu masih terdapat bahwa yang mengobati pasien pada di daerah itu. Dan uniknya bahwa Pabalian ini itu sudah sudah semakin langka. Kita bisa lihat dari maestro-maestro Pabalian ini sendiri, kemudian Pabayu itu mendamping itu sangat langka dan itu sangat perlu untuk dilestarikan. Angkat ya bahwa kalau kita tidak mengenalkan Pabalian ini ke generasi muda itu nanti akan tinggal nama aja. Mereka tidak paham Pabalian itu seperti apa ya. Jadi Kabrin ini tergerak untuk mengambil riset Pabalian ini. Jadi pengalaman kami selama riset beberapa hari khususnya di Bolong Pambean itu di Taman Bala Apalin itu kita bisa melihat bagaimana proses sendiri bekerja dalam menyembuhkan pasien. Ya. Jadi ada beberapa materi yang kita bisa lihat mulai dari dedaunan yang mereka pakai, bunga, kemudian beberapa materi lah. Jadi prosesnya itu sangat detail dan kami merekam dalam bentuk audiovisual untuk menghasilkan nanti output dari riset ini. Jadi output kami itu adalah berupa buku dan film dokumenter. Jadi film dokumenter nanti itu akan bisa disaksikan oleh masyarakat Kapuas Hulu dalam rangka pelestarian budaya. Ya, gitu Mbak. Nah mungkin sedikit agak mundur lagi nih Bu. Jadi kenapa sih kok memilihnya nih Pabalian yang ada di benua tengah yang jauh sekali di pelosok Kapuas Hulu nih Bu. Nih gimana nih ceritanya kok bisa tiba-tiba saya mau ke benua tengah nih mau penelitian tentang Pabalian gitu. Nih taunya dari mana awalnya? Mengingat Ibu bukan orang sini ya Bu ya. Mohon maaf dari luar. Jadi kok bisa mengangkat ini gitu Bu. Ya, baik Mbak Vina. Untuk proses mengapa kami memilih Pabalian itu sendiri itu proses yang panjang, bukan artinya serta-merta kami memilih daerah ini kita ambil di Kapuas Hulu. Kami pun tidak mengetahui sebelumnya itu. Jadi kami mendapatkan informasi sebelum itu ada rekomendasi dari BPK di wilayah 12 yang ada di Pontianak itu. Jadi ada beberapa objek sebetulnya yang kami memilih gitu kan, mulai di Sambas, kemudian di Landa dan mengerucutlah sampai ke Pabalian ya karena Pabalian itu salah satu tradisi ya yang unik dan langka itu, dan kalau kita lihat maestronya itu sudah sangat kurang Mbak. Kalau kita kemarin di sana itu yang ada itu Pabalian yang sudah berusia 72 tahun, kemudian ada pembantunya itu, dan mengapa ya di sana itu ada beberapa tidak gampang untuk menjadi seorang Pabalian itu. Jadi itu saya kira itu tidak serta-merta kami memilih langsung gitu, tapi melalui proses kemudian mengerucut sampai ke Kapuas Hulu. Ya karena kalau kita lihat bahwa Pabalian ini sendiri belum masuk dalam WBTBI. Jadi itu masuk dalam satu kategori tapi belum masuk itu. Jadi kami berusaha nanti setelah selesai riset ini kami berusaha untuk menjadikan Pabalian ini sebagai WBTBI yang di tingkat nasional gitu. Baik, untuk ini kita bicara penelitian ya Bu, tentu ada durasi atau waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya sendiri. Nah, untuk penelitian ini kira-kira akan memakan waktu berapa lama nih Bu? Ya baik, untuk jangka waktu riset ya yang kami diberikan itu dari Dana Indonesiana ini, kami sekitar 2 minggu melakukan riset. Jadi kami langsung ke sana ke
rumah betang di Bolong Pambean itu rumah Taman Balo Apalin. Jadi kami sebetulnya dari tanggal 19 Bu udah Iya, sudah ya di ya Riau, ya kemudian melakukan perjalanan selama 16 jam Iya. ya. Saya aja dari Makassar kemudian ke Balikpapan kemudian Pontianak. Dari sini tuh 16 jam. Jadi alhamdulillah bisa sampai ke sini tuh sudah syukur banget bisa menikmati alam Kapuas Hulu yang sangat indah dengan hutannya yang masih segar-segar Asri gitu ya. ya, yang asri gitu. Nah, kalau itu tadi dari segi penelitian, nah mungkin kita geser sedikit nih dari segi budayanya nih Pak, apa yang kemudian diangkat nih dari penelitian tentang Pabalian ini? Baik Mbak Ina, terima kasih para pendengar Radio Rumah Komunikasi Informasi Masyarakat Kapuas Hulu yang berbahagia. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Heriana tadi, bicara tentang Kapuas Hulu ini, bicara tentang hulu, bicara tentang budayanya tidak akan habis-habisnya. Budaya Kapuas Hulu luar biasa, setidaknya ada suku Melayu dan Dayak cukup beragam di sini. Banyak kekayaan intelektual sesungguhnya yang dimiliki oleh Kapuas Hulu. Satu saja contoh mungkin rumah betang, rumah panjang. Didiami oleh 44 pintu misalnya, tentu kakaknya lebih banyak lagi. Artinya di sana interaksi sosial luar biasa. Artinya dan itu luar biasa untuk pengembangan kebudayaan, potensi budaya yang dimiliki. Kemudian ketika kami bicara tentang Pabalian, betul kata Bu Rena, banyak sudah tidak ada lagi. Katakanlah di Taman Balo itu ada 2 orang master, lagi di daerah Dayak Taman misalnya ada 1 atau 2 orang juga, artinya itu kan memprihatinkan. Tapi punah zaman kepunahan, tapi jangan lupa di situ sesungguhnya banyak kekayaan intelektual budaya, kekayaan intelektual masa lalu yang harusnya kita selamatkan, harusnya kita berikan, kita jembatani kepada generasi sekarang. Karena ketika bicara masa lalu ada kecendekiaan, dalam ilmu pengetahuan disebut gitu. Ada kecendekiaan masa lalu yang harus kita jembatani kepada anak sekarang. Ketika itu hilang, maka hilanglah satu peradaban luar biasa. Itu kan luar biasa saya kira. Itu mungkin Mbak Vina penting bagi kami melakukan penelitian Pabalian ini. Ada nilai yang luar biasa di sana yang harus kita selamatkan. Iya, dan tentunya untuk menyambung nih dari para leluhur ke generasi sekarang yang ya kita tahu kadang memang untuk melihat budaya ini anak-anak sekarang tuh antusiasmenya sangat rendah ya Pak ya. Iya, betul. Sangat disayangkan sekali. Sudah ada gadgetnya. Iya, era digitalisasi. Jadi mungkin nanti bagaimana ini bisa menyentuh nih para generasi muda ya Pak ya. Ya, bagaimana hasil penelitian kami ini itu mereka bisa nikmati. Kemarin kita bicara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik. Kita punya nanti video. Kita punya hasil penelitian beberapa laporan. Ayo sama-sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo juga kita sosialisasikan, kita perkenalkan budaya yang hebat itu kepada generasi sekarang, tentunya dengan cara yang milenial juga. Iya. Kalau cara yang lama tentu mereka tidak. Betul. Itu penting saya kira. Iya, baik. Nah, kalau tadi juga nih sempat disinggung tentang warisan budaya tak benda ya. Lalu bagaimana kemudian upaya BRIN nih untuk mengangkat tadi tradisi Pabalian ini untuk bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari Kapuas Hulu gitu Pak. Ya. Terima kasih Mbak Vina. Ini terima kasih sekali. Sekaligus kami mensosialisasikan ada sebuah segmen yaitu warisan budaya tak benda. Iya. Selama ini mungkin masih asing bagi masyarakat ya, bagi awam ya. Apa sih kok disebut warisan budaya tak benda? Iya. Padahal yang selama ini mereka tahu itu benda. Ya, ada beberapa warisan budaya tak benda di seluruh Indonesia ini ya, bentuknya benda seperti wayang, gamelan dan sebagainya.
termasuk di sini juga kami mendapat informasi ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait apa sih warisan budaya tak benda. Ya. Jadi warisan budaya tak benda itu dibedakan dengan warisan budaya benda. Kalau benda misalnya Borobudur, Sangiran, Prambanan dan sebagainya itu. Tapi kalau budaya tak benda itu misalnya meliputi tadi batik dan sebagainya itu. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana warisan budaya tak benda itu didefinisikan. Ini bukan kita bangsa Indonesia yang mendefinisikan, tapi induk dari Organisasi Dunia Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan atau UNESCO. Ya, jadi UNESCO memberikan definisi warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage itu sebagai praktek, pengetahuan, keterampilan yang merupakan bagian dari warisan budaya yang senantiasa dikembangkan, ya, dan juga diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ini penting Mbak Vina, sehingga bisa disebut sebagai warisan budaya tak benda atau warisan budaya hidup. Ya, jadi prinsipnya harus ada pewarisan. Ya, tadi terkait dengan Pabalian tadi, ritual Pabalian di Rumah Betang, itu kita melihat bahwa di dalam sebuah ritual itu terkandung nilai-nilai, makna dan fungsi yang itu bisa berguna bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Ya, kalau itu kita nanti buatkan buku, itu bisa menjadi pengetahuan dan berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan luar negeri sekalipun. Jadi Pabalian ini penting untuk diangkat sehingga tadi disampaikan BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai UPT dulu, unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan, itu memberikan saran untuk kami ke rekomendasi untuk ke sini ke ritual Pabalian di Rumah Betang. Ya, karena kami berpikir memang dalam sebuah ritual itu ada berbagai aspek yang itu bisa dapat menjadi nilai-nilai yang bisa membentuk karakter dan sebagainya, sehingga kami mendapatkan semacam tugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan untuk melakukan inventarisasi, melakukan penelitian terkait dengan segala aspek yang ada di ritual Pabalian, sehingga output kita adalah buku dan juga tadi disampaikan film dokumenter. Nah, buku dan film dokumenter itu Mbak Vina dan pemirsa sekalian, itu nantinya akan menjadi bahan ya untuk pengajuan ritual Pabalian ke warisan budaya tak benda tingkat nasional ya atau Indonesia. Ya, seperti itu, Mbak. Dan ya ini tadi dalam proses pengajuan istilahnya, mungkin boleh tahu nih Pak, seberapa banyak sih udah antrian nih pengajuan budaya se-Indonesia lah ya yang untuk diajukan sebagai warisan budaya tak benda nih. Ya, terima kasih Mbak Vina. Kalau seberapa banyak lah, atau saya ingat kalau warisan budaya nasional tidak ada persaingan, dalam arti tidak diadu antara budaya ini dengan budaya daerah mana dengan budaya daerah mana. Ya, yang sekarang ada sekitar 1.500 yang sudah ditetapkan di WPTB Indonesia. Ya, itu banyak, tapi belum ada apa-apanya dibandingkan warisan budaya tak benda di seluruh Indonesia ini. Betul. Yang ada mungkin puluhan ribu. Iya. Ya, puluhan ribu. Jadi intinya Kementerian Kebudayaan dengan panitia warisan budaya tak benda nasional itu mengharapkan bahwa warisan budaya tak benda yang diusulkan itu memenuhi syarat. Dalam arti ada buku, ada naskah akademik, dan juga ada film. Kalau itu sudah memenuhi syarat, ya itu bisa ditetapkan. Jadi nanti kita bisa saling berdiskusi dengan dinas terkait atau Pemda di sini, nanti bagaimana yang terbaik supaya
ritual Pabalian ini bisa terdaftar di WPTB nasional. Ya, tidak semua yang diusulkan itu terdaftar lolos. Ya, kalau misalnya filmnya nggak ada atau naskah akademiknya nggak ada, tentu saja tidak lolos. Ya, tapi kalau dilengkapi itu semua, saya yakin bisa lolos. Dan kami harap tentunya dengan bantuan Bapak Ibu BRIN ini Pabalian bisa lolos ya Pak. Semoga ya Mbak. Iya, bisa baik. satu usaha. Iya. Dan mungkin juga nanti bisa diajukan lagi nih ke UNESCO ya Pak ya. Iya. Harapannya begitu. Harapan kita semua tentunya. Kita ingin mengangkat Kapuas 10 Iya. jadi lebih dikenal ya. Betul. Ya, nah mungkin sebagai closing statement kita hari ini, harapan mungkin ingin Bapak Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, Mbak Vina, saya mulai dulu. Kapuas Hulu daerah yang kaya akan budaya. Di sini ada kerupuk basah, lalu ada alamnya yang indah. Siapa tidak tahu dengan Taman Nasional? Ya, Danau Sentarung. Lalu Danau Sentarung dengan ikan arwana. Artinya tugas kita bersama memelihara alam dan budaya Kapuas Hulu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mbak Vina. Saya kira benar yang dikatakan tadi Bang Mus, bahwa kita perlu melestarikan budaya. Itu untuk kelanjutan untuk generasi muda yang akan datang. Seperti tradisi Pabalian ini, kalau kita bukan kita, siapa lagi yang bisa mengangkat budaya-budaya yang cenderung punah menurut saya ya, karena kehadiran maestro yang sangat kurang. Jadi semoga nanti hasil riset ini bermanfaat untuk dinikmati oleh masyarakat umum, khususnya Kapuas Hulu ini, dan lebih dikenal begitu. Iya, Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak, ada Pak? Kalau saya berpikir begini, Indonesia ini bisa menjadi negara superpower di bidang kebudayaan. Salah satunya Putu Sibo atau Kapuas Hulu ini sangat bisa menyumbang keanekaragaman kebudayaan untuk mewarnai keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Namun memang yang kita lihat hampir 10 hari ini di Kapuas Hulu, khususnya di Rumah Betang Putu Sibo, ternyata banyak sekali warisan budaya tak benda yang hidup di masyarakat, tapi kondisinya memprihatinkan. Kalau bisa dikatakan sebagai mengalami kepunahan. Ini kalau tidak dilakukan upaya-upaya pelestarian, kita khawatir itu betul-betul akan punah. Ya, untuk itu usaha-usaha mencatat, mendaftarkan dan juga menetapkan warisan budaya tak benda ke warisan budaya tak benda nasional itu sebetulnya urgent untuk terus dilakukan. Ya, saya bertanya kemarin dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata banyak sekali yang belum terdaftar, belum ditetapkan di warisan budaya tak benda Indonesia atau nasional. Kami berharap apa yang kita lakukan sekarang ini tidak berhenti pada hari ini ketika kami meninggalkan Kapuas Hulu, tapi akan berlanjut untuk pendaftaran dan penetapan warisan budaya tak benda Kapuas Hulu ke WPTB nasional, Mbak Vina. Kami berharap seperti itu dan kami selalu doa untuk masyarakat dan budaya Kapuas Hulu. Baik, iya. Terima kasih tentunya Bapak Ibu sekalian, sumbangsihnya sangat berharga nih buat Kapuas Hulu khususnya di bidang kebudayaan ini. Dan sekali lagi melalui podcast kita kali ini, semoga saja nih para generasi muda juga semakin tergerak lagi untuk mari kita bersama-sama melestarikan budaya daerah kita. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semuanya sudah sharing berbagi ilmu ya. Baik, dan tentunya selamat sampai tujuan ya nanti Bapak Ibu perjalanan kembalinya. Jangan lupa kembali lagi ke Kapuas Hulu. Semoga kembali ke sini lagi. Iya. Baik, demikian podcast kita di Rasika untuk edisi kali ini. Saya Vina yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih.